Halo, halo. Kita jumpa lagi di TRC Sharing Session setelah absen selama 3 tahun. Tahun. Terakhir, 3 tahun, iya. 3 tahun. Jadi kali ini kita akan bahas tentang maraton-maratonan Sub 3, di mana di sini ada dua pembicara kita, dua runners dari TRC, William Abang Hartono dan Sofian Coach Hopi. Tema kali ini kita ungkit tentang Sub 3 di Jakarta sama Sub 3 di overseas. Si Abang ini dia akhirnya mencapai sub 3 di Jakarta Running Festival 2025. Kemudian Sofian Coach Hopi di Shanghai, di Beijing sub 3. Nah, sebelum kita masuk ke materi sharing kita perkenalkan dulu siapa Abang, siapa Coach Hopi. Abang banget. Bini gua nanya, Gitu. kenapa abang gitu kan? Itu adiknya di situ soalnya. Oke. William ini mulai lari sejak tahun 2018 karena menggemuk katanya. Menggemuk. Terus FM pertama dia di Bormar 2019 dengan waktu udah 3:47, udah bagus langsung. Tanpa karbon ya waktu itu ya. Belum musim ya? Belum musim, oh ya. Kemudian Sofian mulai lari 2017 karena menggemuk juga. Jadi tapi dia start dari gym. Kemudian FM pertamanya di Bormar, Borobudur Marathon 2019. 4:05 waktunya. Gak kenal kita dulu. Oh, belum kenal. Padahal ini. Iya. Sehari bareng belum kenal. Belum. Kemudian kita mulai masuk ke sharing sessionnya lah. Sharing sessionnya pembicara-pembicara kita ini. Untuk teaser aja, Wilhar kita panggilnya sama Sofian ini nggak punya coach ya. Mereka nggak punya pelatih spesifik coach, tapi mereka bisa konsisten dan disiplin latihan sendiri sampai mencapai target sub 3. Nah, kita dengerin cerita mereka. Kita mulai dari journey lah ya. Journey mulai goalnya sub 3 itu kapan? Mungkin Sofian dulu lah, journey-nya. Oke. Mulai kepikiran lah. Ya, jadi oke, kita lewat. Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya Kasih ini ke dia. Oh iya. Ini ngomong. Nah, pegang aja. Dipegang aja. pegang. Oke, jadi awal mulai lari biasa kayak teman-teman semua ya. Jadi cari sehat, bugar dulu, kemudian transisi mulai nyoba 5 kilo, 10 kilo. Waktu itu HM sub 2 jam aja, wah udah bangga luar biasa. Terus sampai makanya dari 2017 baru berani maraton, 2019 ya cukup seneng lah karena bisa 4 jaman. Yang lain kadang-kadang orang kejarnya kan sub 4,5 atau sub 5 jam. Kita bisa 4 jam dan katanya kan rute Bormar itu cukup mengerikan ya untuk perdana maraton katanya di Indonesia gitu. Jadi 4 jam 5 menit, oh udah cukup confident, cukup senang. Ya kemudian ya mulailah ikut komunitas-komunitas dan waktu itu ikut STB juga, ikut Adidas Runner. Jadi bertahap sih memang dari satu. Tahun kapan kepikiran bisa kira-kira capai sub 3? Waktu itu sebenarnya sih belum ada kepikiran ya, tapi cuman memang ingin progres saja dari HM 2 jam jadi 1 jam 45. Terus kapan bisa HM 1 jam setengah. Nah waktu udah HM bisa 1 jam setengah ya mungkin baru mulai kepikiran untuk maratonnya sub 3,5 jam. Dan berlanjut lah, waktu itu lebih ke BQ ya, karena waktu itu udah masuk umur 40 sampai 45 itu udah mulai rame tuh soal BQ tren di Indonesia gitu, tren BQ. Nah waktu mulai BQ itu kan belum, masih umur 40 sampai 44 itu 3:10 waktu itu. Nah jadi dari 3,5 jam mulai tuh coba kejar-kejar BQ 3 ya. Dan waktu itu kayaknya 2023 mulai berhasil sub 2:10. Tapi di Tangsel Marathon waktu itu belum certified, jadi nggak berlaku. Iya, udah dapat 3 jam 5 menitan waktu itu. Dari situ udah mulai kepikiran nih? Baru mulai kepikiran, kayaknya 2023, harusnya 2023. Ya 2023. Ya dan itu masih naik turun sih karena sempet yang maratonnya kurang konsisten latihan, sempet 3 jam setengah. Kemudian bertahap-tahap naik lagi ke 3 jam 10 dan baru ya dapatnya di 2025 di Beijing kemarin dengan maraton week ya, yang
beberapa kali. Mungkin gantian Wilhar, mulai kepikiran ya, kayaknya achievable nih. Sama sih bertahap ya. Jadi waktu awal dulu yang Bormar itu pertama kali maraton ya nggak kepikiran tuh kita mau finish berapa aja nggak tahu ya. Jadi larinya juga ngikutin orang itu tiap ditanya di jalan mau target berapa gitu diikutin itu. Jadi targetnya di tempat tuh ngikutin orang. Terus kayaknya kok nggak kuat yang ngikutin ya udah mundur dan dapatlah itu 3:47. Terus dari situ sebenarnya kan target di tahun 2019 ya waktu itu ya, itu baru mulai ikut komunitasnya TRC. Ini kan awalnya kan di Monas Marathon tuh 2019 tuh. ya. Nah itu tadinya saya cuma sekali maraton itu aja, tapi karena ada Monas Marathon saya coba lagi dan waktu itu dapat 3:40. 3:40. Nah dari situ kan kelihatan tuh, jadi nah terus dapat highlight lah istilahnya dari teman-teman waktu di situ, lu lari mestinya bisa nih gitu ya, istilahnya apa ya, jadi mulai agak ambinya gitu. Ada yang kasih ini, ada insight gitu, support lah, kasih suhu ya ini suhu itu Hendra Siswanto ya, dia selalu mendukung dengan cara nyinyirnya, dengan cara yang mungkin berbeda lah gitu. Tiger Mom dia. Dari situ sih awal mula sebenarnya belum target gimana ya, cuman mulai dari situ saya mulai mileage-nya tinggi gitu. Itu tuh belum target apalah. Nah, baru sampai tahun 2020 yang ini waktu itu saya ingat saya mau habis ulang tahun lah. Ayo kita maratonan. Dia bilang challenge waktu itu. Belum musim tuh ya waktu itu, sub 3:30 tuh masih kayaknya hasilnya dikit lah. Nah, itu mulailah itu. Harusnya lu udah bisa 3:30 gitu. Kalau nggak percaya nanti weekend kita lari aja. Jadi nggak pakai persiapan kayak gimana gitu. Pokoknya ayo kita bareng berdua. Iya, just run aja, gue peserin 3:30 harusnya bisa gitu. Dan ternyata bisa gitu. Nah, dari situ mulai ada ambil-ambil lah, pengen 3:30, pengen 3:20 gitu. Nah, mileage tinggi terus yang sempat mungkin tahun 2020 sama mungkin yang waktu kayak Pian bilang itu challenge break 1:30 half marathon. HM 1:30 dulu. Ya kan setengahnya sub 3 ya gitu. Kalau mau capai sub 3 mesti minimal HM-nya sub 1:30 lah. Iya, mungkin kan separohnya ya, 1:25 amannya biasanya. 1:27 kali ya. Lanjut. Nah, habis itu ya mulai bertahap naik ya, coba 3:15 gitu, 3:10. Nah, sempat berapa kali coba 3:10 gagal, mungkin waktu tahun 2021 ya. 3:10 gagal, terus berhasil 3:10 di tahun Jakarta Marathon The Last Edition 2022. Ya. Ya itu 3:10 dapat 3:07 waktu itu. Nah, dari situ udah mulai punya target lagi nih. Apa ya kan berdua ini sudah mencoba berkali-kali ya. Jadi ada several attempts. Nah, apa yang akhirnya bikin beda dari training sebelumnya sampai akhirnya dapat nih sub 3? Apa yang bikin beda? Ada sesuatu nggak? Ada tambah strength training, ada tambah mileage, apa tambah speed? Apa yang mungkin dari Wilhar dulu lah. Apa yang bikin beda akhirnya dapat? Kalau aku sih mungkin nggak terlalu kayak spesifik pengen maka harus seperti apa gitu ya. Jadi biasanya ya yang seperti semboyan kita lah, any surface, any distance, anytime gitu, anytime ready gitu ya. Jadi ya mungkin beberapa orang mungkin melihat kalau lihat di Strava aku itu kan flat, mileage-nya tinggi, nggak ada, sebenarnya mungkin nggak tinggi ya, nggak ada recovery, sama. Segitu terus gitu. Sebenarnya apa ya? Ya aku tuh coba memaksimalkan waktu yang aku punya aja sih gitu. Jadi dengan segala kesibukan lah ya gitu. Nggak ada yang bikin beda gitu sebelumnya sama semua. Enggak lah, jadi ada tambahan gitu. Ya pasti pace nambah kan, istilahnya kan. Misalkan saya punya waktu heart rate turun. Saya punya waktu 1 minggu 8 jam gitu ya, yang bisa saya olah gitu ya, istilahnya. Ya saya tetap di situ aja baseline gitu. Paling yang pas mau maraton mungkin lebih spesifik ke pacing tertentu, terus mungkin ya secara gradually kan apa ya akan
ya lama-lama 9 jam itu tadinya aku larinya pace 5.15 mungkin dapatnya 100 kilo gitu. Sekarang mungkin di 9 jam yang sama eh, bisa lebih cepat gitu ya, otomatis ya tambah cepet aja sih gitu. Ini cerita Mungkin lanjut dulu ya. Coach Pian ini kayaknya lebih teknikal, namanya coach ya. Oh, Pian. eh, Yang bikin beda loh gitu. sebenarnya kalau ya secara yang bikin beda itu mungkin dari agak kenekatan ya. Jadi waktu itu Maret tahun lalu sebenarnya pernah Jangan sesat, jangan-jangan ini. pernah back to back maraton di Cina waktu itu dari 3 jam 05 menjadi 3 jam 04. Jadi beda 1 minggu lah. Jadi Tahun ada 2025 apa 2024? 2025. Oke. 2025 Maret persis lah kurang lebih bulan depan gitu, pas deket-deket Lebaran, pas ke sana pertama kali itu back to back 2 minggu. Nah sebelum itu sih sebenarnya yang di Tangsel 2023 itu pernah jedanya 2 minggu. Jadi dari Maybank lanjut ke Tangsel Marathon itu malah dapatnya bagus, tapi waktu itu jeda 2 minggu. Walaupun sebenarnya waktu di Maybank itu DOMS-nya sangat parah sampai 4-5 hari, tapi ternyata di Tangselnya bisa bagus gitu ya. Jadi dari sejarah itu ya akhirnya mencoba lagi waktu Oktober tahun lalu dapat sub 3-nya itu setelah seminggu JRF. Jadi Beijing Marathon itu jadwalnya seminggu sesudah JRF. Dimana sebenarnya JRF itu pun finishnya kurang bagus karena sempat kram di kilometer 4142, tapi itu kayak jadi long run yang kualitatif yang bagus untuk sebagai modal akhirnya di Beijing dengan cuaca yang lebih sejuk dan lebih dingin, dengan nutrisi segala macam yang lebih bagus, akhirnya bisa sub 3 0257 kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang itu mungkin dari build up aerobik yang sudah berlebih dari 5 tahun yang konsistensi lari, termasuk kayak William itu. William sebenarnya sempat dibilang Mister 100 tuh karena dia 2 tahun lebih itu konsisten. Kayaknya 5 tahun deh. Kecuali dia masih injury aja masih 90. Ya kurang lebih lah 3 tahun itu kayak Mister Cepek kalau di grup di TRC kita. Jadi nah kalau saya kebetulan naik turun, cuman saya banyak dicoba-coba yang termasuk kayak tadi back to back maraton itu. Kira-kira di sana mungkin yang buat beda ya. Enggak usah, aku ada nih. Jadi kalau Pian ini trainingnya sama aja tapi lebih ke race experience. Trainingnya ada yang perubahan nggak? Apa enggak semakin lebih kenceng? Maksudnya ada tambahan apalah style atau nambah quality session atau apa? Atau Kalau emang modal race experience saja? ya race experience habis itu ya pasti sama mungkin ya coba-coba kayak misalnya drill after easy run kayak gitu-gitu. Yang tadinya mungkin nggak ditambahin sekarang coba-coba ditambahin, misalnya ada sesi-sesi tambahan yang sudah easy run atau drill atau stride gitulah yang tadinya mungkin sempat dilupakan ya dicoba-coba ya, tapi itu kayak mungkin takes time ya, kayak 6 bulan 1 tahun yang dilakukan ulang-ulang sedikit yang mungkin kelihatannya tidak konsisten tapi sebenarnya ada terus gitu loh, karena kan nggak pakai coach ini, jadi kadang kalau lagi kepikiran dicoba misalnya ya ST kecil lah, misalnya kayak split squat gitu-gitu, apa nih ABC drill yang sedikit-sedikit aja mungkin 10 menit sudah after easy run gitu, yang ditambah-tambahin lah berkala. Sempet frustasi nggak sih? Ada nggak bagian-bagian kan kalian berdua kan nggak punya coach, nggak ada yang motivasi lah, kecuali ada suhu ya. Cuma sempat pernah mengalami frustasi nggak? Kok nggak nambah kenceng atau kok nggak berubah? Atau kalian percaya dengan latihan kalian yang kalian buat sendiri? Kalau soal frustasi dibilang ya pasti ada secara mental fatigue lah ya, mental fatigue ketika tiap kali race. Kebetulan saya kan sering ikut turun race kategori master itu, kadang kalau udah kayak 2-3 minggu race itu cukup ada kayaknya mental fatigue-nya itu yang bikin agak males latihan gitu loh, tapi ya tetap dijalanin aja, dijalanin berkala ya. Sekarang malah ya jadi cukup menarik untuk bisa mencari tahu lebih sampai mana gitu loh batas maratonnya bisa bagus. Kalau Wilhar? Kalau apa ya? Kan sempet capek tuh. Ya? Iya. Frustasi atau kan apalagi bikin training program sendiri kan tanpa ada yang kasih. Jadi kan ya. Kalau lihat yang aku biasa bikin ya, jadi 1 minggu sih sebenarnya ya template-nya sama terus sih, jadi melakukan hal-hal yang sama gitu. Oke, coba common training programnya yang apa?
kalau Kan coach sendiri nih. tergantung sama kesibukan ya. Kebetulan kalau yang lagi sekarang ini karena rutinitasnya lagi seperti ini Anggap ya, ya jadi seminggu berapa? jadi 1 minggu tuh ya Senin aku isiran, Selasa speed, eh, Rabu Kamis isiran, Jumat off, Sabtu Minggu back to back long run kalau sekarang. Speednya sekali. Speednya sekali. Nah kalau 3 isiran, eh, 2 long run. long Back to runnya back. satunya biasanya yang heavy, Speed. yang ada Oke. mix lah gitu. Oke. Gitu. Udah itu diulang-ulang. Jadi kayak gitu terus. Kalau masalah fatigue frustasi gitu ya. Ada lah. Jadi tahun 2000 kalau back to yang tahun 2022 kan waktu itu udah deket-deket mau SAP 3 lah gitu kan. Terus 2023 aku coba kan yang itu Jakarta Running Festival kan. Itu kan dapat lebih bagus lagi tapi masih gagal untuk dapat SAP 3 gitu. Nah, itu sempat sering cedera sih gitu. Jadi mungkin ya kesalahan noob lah gitu. Loh, ini walaupun kayaknya takut dihujat, tapi Dihujat. kalian berdua strength training nggak sih? Enggak. Nggak secara spesifik lah. Enggak sih. Kalau aku sih enggak sih. Iya. Nggak at all. Enggak at all. Recovery-nya gimana? Ini berdua kalau Wilhar itu 100 ya per minggu rata-rata. Iya. Kalau coach Hopi 90 ya? Apa cepet? Agak naik turun lah, mungkin dari 75 sampai 90-an. 100 lebih tuh bisa terhitung lah. Recovery-nya gimana? Recovery-nya ya Makan. tidur aja sih. makan tidur. Udah kita lanjut ke race strategi sama mental battles kan. Mungkin dari Wilhar dulu ya. Kita dengar ceritanya akhirnya dapat SAP 3 di Jakarta. Itu udah prepare dari awal mau pace gini atau what happened lah? Yang di JRF ya. Iya. Sebenarnya waktu dari yang terakhir yang tadi itu ya, Iya. kan sering cedera tuh, cedera gitu ya. Jadi pas eksekusi apa ya, kan waktu itu kayak mau nyiapin race gitu ya, mungkin karena terlalu serius gitu. Justru pas deket-deket itu kayak mungkin 3 bulan sebelum race tuh adalah yang nggak enak gitu, kadang mungkin terlalu maksa ya gitu. Jadi akhirnya pas waktunya race malah nggak bisa di prime condition lah gitu. Nah seperti itu, bahkan ada satu yang aku nggak jadi start itu di Maybank ya kalau nggak salah, Maybank tahun itu nggak jadi berangkat tuh. 2025, 2023, 2023 iya, 2024 berangkat. Ya itu setback lah gitu. Okay. Nah sampai yang di 2025 ya yang waktu itu sebenarnya nggak fit, nggak prime banget gitu ya, karena emang lagi nggak ini waktu malah di yang itu ya, yang slot ini. Ya itu kan sudah sempat trial sekali ya. Iya. Nothing tulus lah kita coba gitu, karena waktu itu ya akhirnya bisa gitu. Okay. Ya karena tidak cedera gitu sebenarnya gitu. Ya kita ngerasa sih harusnya sih sekarang bisa gitu. Nah dan yang di berikutnya yang di JRF-nya itu smooth, perfect plan atau ada perfect plan sih. Perfect plan. Karena udah coba sekali dan ternyata nggak bohong gitu. Yang berikutnya saya coba lebih ini lagi, lebih berani lagi gitu. Seru banget nih, nggak ada drama. Lebih berani lagi gitu. Oh gitu. Oh lebih berani lagi. Lebih berani lagi, tambahin lebih kencang lagi. Ada temennya atau sendirian all the way? Ada temennya sih, ada tapi temennya brodol sih. Copot. Oke. Iya. Ya itu challenge-nya di Jakarta lari itulah ya, karena sendirian lah. Gitu sih. Sophie? Tadi soal mental battle waktu atau strategi mau SAP 3 di Beijing itu. Jadi slot Beijing itu sebenarnya dapatnya agak dadakan waktu itu karena nggak prepare juga, tiba-tiba pada teman-teman dapat dadakan. Gue takut dihujat nih, dadakan, nggak ada latihan, nggak spesifik. Iya. Jadi waktu itu udah ada race lain, cuman tahu-tahu teman-teman pada dapat balot, akhirnya ya udah. Tapi yang perlu diperhatiin mungkin recovery-nya sih. Jadi waktu itu memang udah ada prepare, kayaknya mau coba lebih bagus di Beijing. Jadi setelah JRF itu saya visio dulu, visio dry needle untuk recovery, dan itu biaya cukup lumayan lah. Nah itu hari Selasa
Dan waktu itu malah saya lebih kurang prepare karena waktu itu sedang tiba-tiba kena kayak radang tenggorokan waktu itu untuk ke Beijing. Ya akhirnya sempat makan antibiotik 3-4 hari yang mungkin tidak untuk ditiru ya sebenarnya ya. Kalau lagi kurang sehat katanya jangan jangan dimaksain race. Aduh, Tapi ya uncensored nih. tapi ya puji Tuhan mungkin dengan Dihujat kita. cuaca yang mendukung sekali karena larinya tanpa beban, betul-betul tidak ada pemikiran bahwa akan sub 3 gitu ya. Di Beijing itu Nggak ada beban. nggak ada beban. Nggak ada beban. Jadi cuma feel lari karena memang radang tenggorokan kurang fit waktu itu. Tapi pace-nya udah ditentuin belum? Minimal mau berapa gitu? Nggak ada. Jadi bener-bener saya orangnya aja gitu kan. larinya by feel dan sangat nyaman. Pace-nya itu waduh punya kayak pace HM tapi kita lari di kategori kayak pace HM tuh lari di maraton atau di ultra 50 kilo mungkin. Jadi sangat comfortable lah untuk waktu di Beijing itu. Jadi makanya bisa dapat negatif split satu-satunya. Jadi HM-nya 129 pertama, yang kedua 128-an, finishnya 257. Jadi memang karena tanpa beban enjoy bener-bener kayak yang biasa Tarkam itu ada kejar-kejaran, ini bener-bener enjoy the route, enjoy the cuaca, tahu-tahu ya dikasih sub 3 aja. Jadi kalau secara apa-apa ya nggak ada, lebih ke mental malah sebelum race-nya itu karena radang tenggorokan itu sempat pikir tidurnya apanya nanti takut meriang atau apa. Untungnya pas hari hanya sih nggak sih, aman sih. Oh iya, aku ada ini sih, mungkin yang agak beda. Ini tidak disponsori oleh apapun ya. Tapi yang membedakan sama FM sebelumnya ya, mungkin aku ada yang coba beda gitu ya. Drink mix sih gitu. Oh, drink mix-nya, ya, nutrisinya. Drink mix. Jadi waktu yang sebelum-sebelumnya biasanya gel aja gitu, gel. Kali ini bawa ya. flash kecil atau botol bawa kecil. Botol. Kalau di sini satu yang botol yang buang lah gitu, bisa dibuang ya, dibuang. Botol jadi aku isi ini ya, ini bisa bisa cocok untuk kalian tapi atau bisa enggak gitu ya. Jadi satu botol itu aku isi lumayan banyak nih. 2 botol atau satu aja. Satu. Itu mungkin kalau di ini 800 kalori lah. Banyak gitu. Jadi selain gel itu aku bawa itu terus dimasukin freezer gitu biar dingin jadi seger ya gitu kan. Nah terus selain itu tetap minum gel juga. Jadi satu botol itu mungkin dihabisin sampai 21 atau 25 lah. Gitu. Sisanya gel. Gitu. Gelnya berapa kalau udah pakai drink mix? Mungkin bawa 5 lah. 5 banyak atau 6. Ya? Kalau coach Shopee? Kalau saya sih biasa sih 1 jam biasa sih paling enggak mungkin 3 gel sih ya. Dan kadang tetap ada ambil di WS-nya lagi. Kayak di Cina itu kan dia kadang kilometer 20 atau 25 tuh ada gel, kadang bisa ambil 2 atau 3 untuk diminum untuk di jadi kilometer 30. Jadi fully gel ya, nggak pakai drink mix ya? Yang pertama itu fully gel. Paling minumnya drink mix-nya itu ya pre-run aja sebelum lari. Tapi selama lari nggak bawa soft flash. Sopian, gelnya 9 dong kan, 1 jam 3 gel. 9 sampai 10, kadang mungkin bisa lebih kalau untuk kilometer di atas 35 ke atas itu kadang misalnya 1 WS 2,5 kilo itu 1 gel 1 kadang karena 100 kalori ya. Oke. Ya. Pakai gelnya banyak. Oke. Nah, ini kan banyak yang pasti pengen coba breaking sub 3 kan. Menurut kalian apa kesalahan-kesalahan kalian selain cedera itu kali ya? Kesalahan-kesalahan kalian untuk pelari-pelari yang mau coba sub 3, kesalahan kalian yang bisa mungkin kasih saran kepada runner-runners di Indonesia yang pengen sub 3 nih. Mungkin dari Wilhar dulu. Yang mau diubah lah. Kalau kepikiran kayaknya dulu pengennya ngubah ini atau nambah ini. Saran untuk atau kasih saran untuk yang mau break sub 3. Apa ya, kalau ya sebenarnya kalau udah mau nge-break sub 3 sih harusnya orang-orang sih udah pada paham sih harusnya sih ya. Cuman kan kadang ada mental challenge-nya kan. Itu kan ya? yang susah. Mental challenge, mental block, mental battle. Ya mungkin mesti disiplin sama pace sih ya gitu. Disiplin sama pace. Disiplin sama pace sih. Jadi aku lihat orang yang beberapa yang mungkin lari bareng ya waktu coba break sub 3 gitu ya. Kan ada yang bareng nih rombongan gitu kan.
ya apa ya? Aku sih nggak nanya ya dia punya pengalaman apa sebelumnya ya gitu. Tapi kadang mungkin sebenarnya tuh belum mampu ke situ, tapi bareng-bareng gitu. Dia mau coba bareng gitu gitu. Jadi dia overpace. Overpace gitu. Jadi ya sebenarnya kalau sudah bisa ya pasti bisa gitu. Asik. Ini aku suka kata-kata ini. Kalau sudah bisa pasti bisa. Kalau belum waktunya mungkin ya bolehlah dicoba lah. Coba. Iya iya. Latihan lagi gitu. Aku suka kata-kata ini. Ya ini ya aku juga kan nggak ada kita Iya, juga iya. bukan coach ya Iya, gitu iya. ya. Jadi ya berdasarkan apa yang pernah aku seperti itu, dan waktu dulu aku salahnya juga seperti itu gitu. Oh Belum gitu. bisa Oh iya gitu. benar. Belum bisa tapi maksa. Maksa. Heeh. Akhirnya bodong. Lu pengen sub 3 gitu kan, lari pace sub 3 gitu kan. Tapi belum bisa ya gimana ya? Kita dengar cerita Coach Hopi. Ya kalau dari Kasih pengalaman saya kebetulan di overseas ya. Jadi agak mungkin kalau untuk di kota tropis mungkin yang agak lebih susah gitu karena ada humidity, ada macam-macam yang bisa bikin orang kram nih. Kadang setahu saya kalau dengar-dengar pelari-pelari anak muda nih rata-rata masalahnya kram semua nih untuk yang bikin gagal capai target gitu. Nah, ya Atau kadang belum bisa aja. iya, dan belum bisa karena kram gitu kan. Kan alasannya kadang bilangnya begitu. Oh, agak kram nih, jadinya nggak dapet. Gitu. Ya, padahal secara nggak langsung memang ada ya itu kesiapan ototnya memang overpace jadinya. Oke. Tapi biasanya bisa juga karena faktor nutrisi. Karena ya kadang beberapa mereka terlalu by the book, oh katanya cuma per 40 menit atau sekian-sekian. Jadi nggak berani spekulasi atau nggak berani investasi nih. Karena kan gel memang kadang kalau beli sendiri tidak murah gitu kan. Tapi aku jujur bahwa kali ini denger gel sebanyak ini. Iya. Karena Oke. banyak-banyak penelitian makalah mulai keluar kan itu rata-rata kan anjurannya 80 sampai 90 gram untuk berat badan yang kira-kira 60 sampai 65 kilo untuk maratonnya per jam gitu loh. Ya jadi rata-rata gel tuh kalau 25 gram per saset ya minimal 3. Itu hitungannya paling basic untuk yang berat badan standar lah ya 60-65 gitu. Yaitu 3 kan kalau untuk batas bawah. Kalau bisa lebih bagus sebenarnya nggak ada larangan gitu, tergantung nanti perutnya aja nih cocok atau enggak. Kalau perutnya yang masalah ya baru dikurangin. Jadi sebenarnya untuk masalah gel ini ya harus coba-coba juga sih dari kualitatif long run-nya dites dulu, kalau perutnya aman ya dicoba. Ya intinya kadang yang sering aku temuin kadang brodol-brodol yang kayak teman tadi William cerita itu ya karena kadang mereka nggak nabung nutrisi kalori itu dari Nggak bawa loh, bener loh. di masa sih nggak 25 bawa? atau 30 kilo gitu. Oh, Iya. bawanya dikit. Iya, jadi mereka gelnya minimalis misalnya per 10 kilo 1 gel. Ya akhirnya ketika udah kilometer 30 ke atas semua rata-rata pada brodol. Kecuali mungkin kalau di race negara dingin itu bisa lebih terbantu apalagi WS-nya kalau ya kayak WMM kadang kan ceritanya kan wah gelnya bisa all you can take gitu, mau 3-4 gel. Ya jadi 4-nya itu mungkin cuma untuk sampai WS yang ada gelnya, mereka bisa ambil sepuasnya untuk sampai finish gitu loh. Kalau untuk di Jakarta dan sekitarnya kayaknya biasanya sih terbatas ya, kadang dikasih 1-2 atau malah kadang kalau pelari yang belakang malah udah nggak dapet ya masih modal sendiri sih. Iya, mau nggak mau kan apalagi yang kejar-kejar. Sub 3 masa ya, udah habis sih nggak mungkin lah. ya kalau untuk sub 3 harusnya aman ya, untuk sub 3 aman. Ya intinya paling di sana sih. Ya kayak pertama ya soal pacing yang tadi William cerita sama soal nutrisi atau gel itu. Oke. So, kita terakhir nanya next target, goal sama race. Nextnya apa? Mau capai 2:10 atau mau ngapain dulu? Pon. Apa ya? Kalau lagi musim-musiman sih aku kalau lari itu seasonnya lagi musimnya apa gitu ya. Ya waktu kemarin maraton-maratonan gitu kan katanya maraton-maratonan. Kalau sekarang sih mungkin lagi switch sedikit lah ya ke ultra gitu ya. Jadi ya yang paling deket sih kan ada Binloop ya. Iya. Balik lagi ke settingan ultra dulu Settingan lah. ultra dulu. Nah, Any distance ya, any distance. Mungkin balik Any nanti terrain. kalau dapat Spartathlon sama Ade ya, Iya. mudah-mudahan Gas. ya udah kita gaskan dulu. Oke. Tapi habis ini ya mungkin yang masih penasaran yang kemarin ya yang ke dalam tanda kutip kegagalan lah gitu ya. Kegagalan di yang Chongqing kemarin kan ya, nggak
nggak cukup puas lah gitu. Tapi Itu mistiknya apa? Overdosis. kalau aku rasa sih yang nutrisi itu sih. Jadi Oh, my charm-nya nggak dibawa nih gitu. Si Si drink mix-nya itu. si drink gitu. mix-nya. Iya, iya. Jadi Oh. kemarin benar cuman gel, bawanya juga mungkin 6 apa 7 ya. 6 apa 7. Oke. Terus Nggak ada gel di US atau gelnya nggak beda? telat jadi ada jatuh, terus aku pikir bakal ngambil lagi, terus ternyata nyari-nyari kok nggak ada gitu, panik gitu kan. Baru dapat lagi di kilometer 28. Nah, itu Udah agak berat. nah, mungkin udah. Jadi nah itu baru kali ini maraton nggak kram tapi hit the wall gitu, jadi bener-bener udah kayak keliengan gitu. Ya itu pas kemarin effort first half 1-1-2-1 sekian sih masih enak. Aku pikir bisa sejelek-jeleknya mungkin bisa 247, 248 harusnya bisa gitu. Tapi nggak jadi gitu Second kan. half-nya berapa? Second half-nya 134 berarti. Jadi Oh, 134. Wah, 134. Jadi dua finish Beda kemarin kan 12 menit ya? 256 ya. 12-13 menit ya. 256. Nah, itu masih dapat satu. Iya. Tapi Tapi depending dulu lah, ya, coba ini oke ya. lah, ya. Nanti, Kita lakukan nanti ya. ya itu apa Tapi ya kalau takut ini nggak sih? Ada rasa it's there takut gitu nggak? lah. Ya harusnya udah Ada bisa rasa lah. takut gitu. nggak ikut ultra? Kan kalau ultra itu building volume kan. Takut nggak speednya hilang nanti kalau mau ultra maraton-maratonan? Ya tetap sih kalau latihan sehari-hari itu kan yang hari Selasa itu kan tetap aku ada speed lah ya, mungkin dengan volumenya mungkin nggak terlalu maksa ya karena ya seling-selingan aja, jadi buat maintain aja sih. Jadi Yang penting enjoy aja ya. enjoy aja lah. Jadi yang kalau nggak sekarang tahun depannya lagi. Iya. Jadi ya nyantai aja lah gitu kan. Kalau bisa pasti bisa ya. Ya, kalau bisa pasti bisa. Kalau untuk saya yang next itu ada yang di Cina, ada Wuhan Marathon. Itu bulan Maret ya, nanti pas Lebaran itu. Kalau untuk target atau apa ya paling karena udah 2-3 kali sub 3 ya paling ya coba lebih bagus aja karena udah dapet feel-nya kan. Jadi habis Beijing itu 2 kali sesudah yang kemarin dengan abang ini yang di Chongqing itu ya spekulatif juga. Jadi larinya itu first half-nya itu selalu lebih kenceng, akhirnya jadi positif split gitu loh. Jadi tapi kan balik lagi itu juga kemarin back to back sih, back to back, jadi mungkin kurang recovery gitu loh. Jadi ya moga-moga nanti bisa lebih even split gitu loh untuk yang di Wuhan, mungkin jadi PB halus gitu loh, dari 255 jadi mungkin 252, 253 kira-kira gitu. Kita buka Q&A untuk yang mau nanya ya. Ada yang mau nanya? Apa? Bagi yang belum baru join atau apa, mungkin bisa jelasin nggak masing-masing pekerjaannya sampai bisa lari 100 tiap minggu, Sabtu 3, ngapain sih keseharian? Ngapain aja ini. Full time, iya. Atau ngapain? Iya, karyawan sih ya. Jadi 9 to 5. Enggak 9 to 5 juga ya. Lebih lah ya, lebih. Jadi karyawan swasta lah. Aku di konstruksi sih. Mostly pagi atau malam nih? Ganti-ganti. Jadi menyesuaikan itu ya tadi yang ya memaksimalkan waktu yang dimiliki lah ya untuk bisa balance lah ya. Untuk juga Wilhan ini Balance. sudah berkeluarga, jadi udah punya anak. Jadi dia juga ngebalance antara lari, pekerjaan Nggak tahu ya bini gue protes nggak ya? dan family. Iya, cuman ya udah apa ya? Gua bagi porsinya sini ini jatah waktu. Tapi udah ada lari 8 gitu. jam apa 9 jam seminggu itu sebetulnya sangat efisien loh. Iya, iya. Total iya. 8-9 jam. Ya pokoknya kan? sekitar Apa segituan sih? aja lah. Itu efisien waktunya. banget. Kecuali pas race ultra aja. Iya, iya. Jadi ya kalau yang bagi waktunya tadi ya kayak gitu, pokoknya total 8 jam lah. Jadi kalau weekday sih nggak terlalu banyak lah ya, mungkin 1 jam sampai 1 jam setengah ya. Ya sebenarnya kalau orang-orang yang no excuse lah ya harusnya ya gitu kan. Bisa disempatkan ya, memang akhirnya mungkin pulangnya lebih malam, tidurnya mungkin lebih kurang. Ini jamin yang agak kurangnya di situ juga sih, tidur. Aku kalau weekday larinya malam di ya ini Iya. my playground ini Mozia di sini
Terus weekend larinya pagi. Jadi Jumat off itu transisi buat recovery ya. Jadi dari malam dipindah ke pagi gitu. Jadi ada waktu 36 trainingnya jam kan. Based on time apa based on distance? Mostly. Biasanya distance sih. Distance. Budak Strava dibuletin. Oke. Kalau coach? Kalau saya juga karyawan swasta, cuman bekerja sama keluarga. Jadi cuman Senin sampai Sabtu. Jadi kadang larinya lebih sering ke sore malam sih. Paling kecuali hari Minggu kalau ikut event. Makanya sesuai. Kalau ini kalau lagi race. Iya, kurang lebih gitulah ya. Jadi kadang ikut event. Jadi kalau hari Minggu kadang bisa larinya double, kadang pagi sama sore gitu. Atau tanggal libur. Race experience ya. Ya, intinya di sana lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, boleh. Dari journey lari sejauh ini, mungkin kan tadi seperti cerita pertama kali race, pace-nya udah 4 ya? Enggak lah, 6 lah, 6, 7. 405 itu udah lumayan dong. Iya, tapi Pace 5 itu. Oh iya. Pace iya 5 gede lah, 5 gede. Iya. Iya, dua-duanya. Pada saat pertama kali lari nomor pertama itu jaraknya berapa? Terus pace-nya berapa? Oh, siapa? Mas siapa? Mas siapa? Ah? Amri. Oh, Amri. Oh. Oke, buat dua-duanya atau mau duluan? Oh. Iya. Kalau Masih ingat? ya Aku nggak ingat. apa lari? Oh, ingat. Oh, ingat hebat. Tadi balik lagi ke motivasi lari ya. Mau pengen kurus gitu kan, terus lari kan olahraga paling gampang ya gitu kan. Jadi awalnya pulang kantor, mungkin bisa di search di Google, ada nama saya yang Terkenal nih. terkenal dengan Sesebel. di wawancara waktu itu jawabannya lucu, terus jadi ketawa sendiri tiap kali lihat itu. Dulu pulang kantor naik ke ini ya, busway waktu itu, terus jarak dari halte terakhir sampai rumah tuh sekitar 5 kilo lah gitu kan. Nah itu aku pertama jalan kaki gitu kan, karena udah malam susah lah, waktu itu malas lah ini grab gitu kan, belum musimnya gitu. Nah terus jalan kaki, terus pikir kenapa nggak dilariin aja gitu. Jadi ya 5 kilo dulu waktu itu karena ada ganjil genap 5 kilo. Jadi tiap hari, tiap mobil saya genap, tiap itu saya lari gitu. Jadi 2 hari sekali 5 kilo gitu. Udah 5 kilo waktu itu. Pulang pergi atau sekali aja. yang pulang aja? Yang berangkatnya enggak gitu. Oh, berangkatnya enggak. Keringetan. Tapi sekarang banyak juga ya run to walk tuh. Jadi 5 kilo tiap 2 hari gitu. Terus pikir-pikir kayaknya boleh juga nih ya invest lah ya gitu. Jadi mungkin boleh beli dicatat lah larinya, terus larinya dari 5 kilo ini jadi tiap hari gitu. Terus habis itu oke lah 5 kilo tak puterin ke tempat lain dulu biar jadi 10 kilo gitu. Jadi no pacing, nggak lihat pace, nggak lihat apa, pokoknya 5 kilo setiap hari, terus 10 kilo setiap hari gitu. Baru mulai kenal long run juga agak belakangan lah gitu. Iya, semua nih. Ya. Kalau Yan? Oke, kalau saya justru agak drama sih ya, dalam arti waktu awal itu baru mulai lari, sebenarnya kan masih lari jalan kayak yang lain-lain teman-teman semua di sini lah. Jadi lari 2 kilo, jalan sebentar, 2-3 menit, lari lagi 2-3 kilo. Nah, sangat berkesan sekali pertama-tama kali udah beli sport watch, udah bisa lari nonstop tuh 5 kilo. Dan waktu itu udah daftar race sebenarnya tuh, RCTI Red Run waktu itu 2017 yang diundang soalnya mantan-mantan pemain MU tuh, yang udah senior tuh, yang kayak Teddy Sheringham, kayak siapa-siapa diundang tuh. Dan sekarang udah nggak ada soalnya sejak COVID. Sayang juga, kangen. Nah waktu itu udah daftar race kayak dari 1 bulan setengah sebelumnya, tiba-tiba pas udah mulai bisa lari nonstop 5 kilo karena di jam. Cuman mungkin kayak ya teman-teman yang lain semua nggak pendinginan, nggak macem-macem. Besoknya bangun langsung DOMS itu. DOMS-nya itu akut pali. Dan masih belum tahu, ini kenapa nih, kayaknya kok nggak lari, larinya biasa aja, nyaman. Kok besok tiba-tiba bangun lutut sakit nih.
Dan waktu itu sampai Google segala macam tanya, karena waktu 2017 kan belum sebanyak sekarang running community. Akhirnya cek-cek, wah DOMS, tapi DOMS kok sampai segini, sampai benar-benar yang bangun itu jalan itu menderita loh, padahal bukan race nih, cuman lari doang bisa 5 kilo, dan akhirnya itu bikin aku ya nggak bisa ikut event, nggak bisa lari, jadi akhirnya jalan aja tuh, ikut 5 kilo pertama itu jalan, makanya sampai teringat sampai sekarang ya karena daftar race pertama langsung cedera itu, bisa lari langsung cedera, bukan waktu race loh, waktu latihan nih. Jadi berkesan kali sampai sekarang, dan tapi ya dapat door prize waktu itu, banyak door prize-nya. Cuman Oke. untuk ini aja sih, mereka startnya emang udah sebelum COVID ya, jadi tahun ini udah 7 atau 8 tahun ya. Jadi apa yang bisa dilakukan sama Will Hart sama Pian itu bisa karena pertama mereka konsisten banget, consistently training. Will Hart itu setahun itu lebih dari 5.000, itu banyak banget dah. 5.000 miles, kilo, 5.000 kilo dari 2022 ya, 2021. Yang cedera nggak nyampe 5.000. Oh, iya. Tapi intinya dia pasti 4.000 ke atas, 5.000 itu banyak. Ada yang pertama dia sampai 6.000. Kalau Pian 4.000-an dah. Ya 3.000 naik lah. Sekarang mulai dinaikin. Jadi apa yang bisa mereka bilang back to back maraton, terus akhirnya mencapai sub 3 itu semua karena consistently training, dan mereka juga high mileage ya. Cuman emang di satu sisi high mileage cedera ya. Aku juga no comment nih soal ini. Ya tapi memang tambahannya mungkin kalau untuk maraton sebenarnya sih 80 sampai 100 itu sih standar lah ya, standar ya. Dibilang tinggi banget juga enggak, dibilang rendah juga enggak. Kadang rata-rata kalau yang dari coach-coach lain juga rata-rata segitu sih, kadang bahkan sampai 120 ke atas gitu. Jadi sebenarnya cuman kalau Abang konsisten aja memang dia, Mister yang tadi 100 itu tiap minggu. Kalau aku masih naik turun. Tapi menurut kalian kalau orang pasti latihan terus, consistently, itu pasti akan improve? Ya, tapi dengan cara yang berbeda sih. Harus dengan cara yang berbeda gitu. Ya kalau larinya sama terus ya enggak lah. Ya artinya kalau apa ya? Ya segitu terus. Apa ya? Kalau ada yang bilang enggak, harus ditambah ya, ada sesuatu yang ditambahkan, itu kan antara ya mileage ditambah atau pacingnya ditambah gitu ya. Ya apa yang menurut saya ya, apa yang cara kita ini, kita berdua aja udah beda gitu kan ya. Apa yang kita sharing di sini kan, kita juga bukan coach ya, jadi disclaimer lah, artinya berdasarkan pendekatan pengamatan pribadi lah ya gitu. Jadi ya belum tentu bisa berlaku untuk semua lah gitu. Nah, ya mungkin kalau ada gunanya coach itu kan ya, ada yang bisa melihat, tapi kan bisa belajar ini. lari program-program itu dari mana? Akhirnya tahu nih. Ya baca-baca lah. Baca-baca ya. Kalau Coach Pian sih suka baca ya. Ya kalau saya dari awal mulainya sih sebenarnya banyak mencoba-coba dari fisio. Pertama cedera itu udah langsung ke yang ortopedi ya, dokter ya, disuntik itu. Tapi habis itu udah nggak pernah lagi, banyak fisio. Kalau Abang ini agak berbeda, Abang pendekatannya HMIS tapi maintenance-nya agak kurang. Jadi kalau bahasa ininya natural. Recovery-nya natural. Jadi beneran dari tidur, spot massage atau fisio pun jaga makan nggak sih? Jaga makan nggak? Ada proteinnya? Abang malah nggak. Abang malah bebas. Abang malah makan semuanya. Cuman mungkin nggak. Kan milih-milih lah, minimal ada banyak proteinnya. Enggak sih. Jadi ya lebih ke ini apa ya? Ya kan ya kalau orang mungkin improve-nya ada yang bisa, saya termasuk orang yang improve-nya lama lah ya, mungkin karena tadi itu ya, nggak mau invest macam-macam gitu ya. Sebenarnya kalau ya tadi bahasa positifnya itu natural gitu. Jadi ya apa ya, nggak perlu yang cepat-cepat gimana, tapi tetap ini juga makan juga ya seperti biasanya gitu kan, tapi ya sustainable lah, maksudnya kita adanya warteg gitu kan. Konsisten lah ya. Ya, konsisten dengan yang ada di depan aja gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini sih lebih ke konsepnya sih. Kan ketika lari kan beberapa kali lari maraton udah pernah
ngomong-ngomong sendiri gitu loh. Ada nggak kata-kata dalam pikiran yang nguatin gue nggak boleh berhenti, gue harus finish, gue harus sesuai target gue gitu loh. Karena kan walaupun kita udah prepare, nanti pas di race-nya kadang kalau pikiran ini udah nyerah, lalu apa ya, nggak mau fight gitu dengan yang udah dijalanin, maksudnya biasanya nggak bisa nyampe target. Itu ada nggak kata-kata gue harus bisa, kata-kata andalannya lah pas di dalam pikiran, gue harus bisa nih sama target ini. Oh, kalau saya sih kalau untuk mental struggle waktu lagi race day gitulah berarti ya kurang lebih ya, terutama lagi Mental mau coba battle. maratonan, anggapnya untuk mau sub 3 nih misalnya nih, ketika lagi agak kilometer-kilometer kritis. Kalau kemarin saya sih justru perdana break 3 itu nggak ada yang kayak tadi aku cerita, malah sangat nyaman. Kalau yang kedua ketiga kali memang agak effort gitu, agak lebih susah karena ya itu kan agak coba PBHM dulu, ya paling dibawa enjoy aja sih, sama sambil dihitung aja, misalnya aku wah kilometer sekian nih nabung sekian, kilometer sekian nabung sekian, jadi hitung per kilometer aja sih. Jadi kira-kira kalau aku kilometer misalnya split kilometer 31 pace-nya 4 berapa, kilometer berapa, berarti aku ada tabungan sampai untuk sub 3-nya ini kira-kira masih berapa menit, paling di sana aja sih. Lebih ke mental struggle sebenarnya lebih di latihan sih. Tuh latihan misalnya kita mau kualitatif power aerobik, masa 10 kilo aja udah berat nih, gimana mau nanti maraton kira-kira. Paling lebih ke latihannya yang lebih masalah daripada waktu race. Apa ya? Mental battle. Mental Yang terakhir battle. dari Chongqing lah, kan Oh. Jakarta baik-baik aja. Oh iya iya. Apa udah Ya. demot? Enggak sih. Ya tadi itu berhitung lah ya, berhitung. Terus kan Berhitung. kalau kata orang ini bahasa cantiknya itu 10 km 10 miles pertama lari dengan your brain gitu kan. Apa pacingnya yang benar gitu kan, jangan kekencengan, jangan nafsu ngikutin teman-teman orang gitu kan. Terus 10 kilo berikutnya trust your legs gitu kan. 10 miles sorry, jadi 16:32 itu trust your legs, jadi lari oke ya ini buktikan hasil latihan lu nih dari Relax. 16 sampai 32 kakinya bener nih gitu kan. Nah 10 kilo terakhir katanya run with your heart kan gitu kan bro. 10 kilo lagi bro, kalau misalkan 10 kilo lagi ya, kalau mau sub 3 kan berarti 41 menit kan, ya 42 sorry 42 30 kan, berarti pace 4:15 kan bro. 42 menit lagi bro, masa lu mau nyerah gitu, latihan berbulan-bulan gitu aja sih, itu sih. Iya latihan berbulan-bulan udah sampai Tokyo gitu kan, udah jauh-jauh ya. Oh ini 42 menit itu lagi nanti bro ke gitu. Tokyo. Oh Ya, bukan next ini. Tapi ya balik lagi sih, kalau yang apa ya jangan dipaksa ya, kita tahu badan kita lah ya. Jadi kayak kemarin yang mungkin yang mistake yang di Chongqing ya, begitu udah mulai oleng gitu ya, tapi kan kita tahu ya ini olengnya apa gitu kan. Kalau yang dada lu sakit gitu ya kali lu paksa gitu kan. Iya. Nah tapi kalau kemarin yang dirasa ya oleng aja gitu, itu kita istilahnya udah redup, mata redup. Tapi HR-nya masih aman. Buyar, HR aman. HR masih aman. Kaki enggak Cuma emang ini, agak cuman bong udah aja nggak ada kan. tenaga udah gitu. Ya udah kita lari merem juga nggak apa-apa kan, jalannya lurus doang gitu ya. Terus paling nyungsep juga nggak bakal mati juga kayaknya gitu kan. Oh ya jadi go for it aja gitu, the best aja yang bisa di ini. Gitu sih. Udah pertanyaan lagi? Gak ada ya? Oke. Ada saran terakhir, kata-kata terakhir sebelum ditutup nih sharing session yang mau break Satya? Kan susah nih, kebanyakan banyak yang 305, 303, 306. Apa yang menurut kalian? Abang dulu. Apa ya? Makan gel yang banyak lagi. Anjil yang banyak. ya tadi itu lebih sering mencoba aja sih gitu. Jadi ya kalau bilang running journey ya gitu kan ya, kalau nggak sekarang ya tahun depan nggak masalah gitu kan, itu kan bukan sesuatu yang mungkin jangan terlalu serius lah ya. Jangan terlalu serius ya kan. Iya. Oh ini juga hobi ya,
apa yang membuat lu Iya, fun iya, gitu iya. kan. Lu juga mau, kalau aku ya mau hobi ini juga sustain gitu kan, artinya nggak cuman udah dapet sub 3 terus ya udah puas gitu kan. Oke, Ya iya, iya, iya. ya Kayak sesuatu yang menyenangkan lah ya. jadi ya sesuatu yang menyenangkan ya, terusin aja, coba lagi gitu sih. Terus ya jadikan habit ya. Jadi kan artinya balik lagi ke tujuan lu lari apa sih tadi, kalau flashback ke dulu kan juga sebenarnya kita kan pengen sehat gitu ya. Ya performance itu kan apa, bonus lah Iya, kayaknya. bonus. Itu sih. Ya, kalau aku sih paling kalau dari pengalaman paling jangan terlalu pede dan jadi pacing-nya supaya sesuai plan aja. Kadang mungkin takutnya ya overpace itu sih. Karena dirasa nyaman, gampang, tahu-tahu overpace, tahu-tahu akhirnya jadi gagal di 6-7 kilometer terakhir gitu loh. Yang kadang memang maraton katanya kan misteri, nggak bisa ditebak. Tapi ya kalau lebih sabar, latihannya memang udah mendukung, apalagi ya yang pakai coach misalnya kan, coachnya bilang oh kamu harusnya bisa gini gini gini, ya sabar aja, paling ya tetaplah siapin 2-3 gel dari yang disarankan. Jalan sehat. Ya kalau dibilang 8 cukup, bawa 2 nggak apa-apa, intinya ada lebih bagus sih daripada kekurangan kalau di gue gitu. Ada last questions? Mau nanya? Enggak. Udah. Enggak. Sebelum. Hah? Orang yang baru mau mulai lari apa yang Mulai lari mah. misalnya orang baru mau lari Terlalu advance mereka, lari aja udah back to back. Apa? Nih, ada yang mau nanya nggak? Gimana sub 3? Oh enggak? Bentar aja. kalau nanya hostnya boleh Itu kan nanya hostnya. Janganlah. Maksudnya 8/3 gitu, jangan. Iya. Berapa dulu? Berat. Enggak, gue nanya aja. Mau nanya apa? tips and tricks buat menuju UTMB ini. Bonus question. Oh, itu mah aku agak ikutin menu strateginya Pian ya. Aku berdasarkan race experience. Jadi aku banyak ikut race dan banyak back to back. Kalau dia back to back maraton kan, aku banyak back to back race ultra untuk bangun volume, bangun badan, bangun race experience, belajar mistik-mistiknya nanti di. Jadi kan pasti back to back itu kita akan buat mistik di race pertama, kita bisa belajar itu dan kita nggak ulang lagi di race kedua. Jadi istilahnya trail itu lebih ke problem solver ya, puzzle gitu loh. Jadi kita connect the dots lah. Jadi aku kalau waktunya banyak 2 tahun cukup ya. Kalau maksudnya banyak waktu fleksibel ya, 2 tahun cukup. Tapi kalau nggak fleksibel, yang masih ada keluarga, pekerjaan dan lain-lain, mungkin amannya 3 tahun. Amannya 3 tahun. Kalau aku 3 tahun sih UTMB. Baru mulai kepikiran UTMB itu 2020 pas join TRC. Habis itu aku udah tahu aku mau UTMB, jadi setiap aku latihan, training segala macam, aku tahu goal aku UTMB. Dan aku dalam 3 tahun latihan lah. Dan banyak back to back, banyak ini. Race terus. Ya, race terus. Ngomong race-nya tadi kan sebelum masuk UTMB udah banyak race. Iya, Race-nya itu ya gradually naik. Jadi awalnya dulu nggak back to back, awalnya dulu race sebulan 100 apa 50 apa ini. Ntar pas sudah tahun kedua apa tahun ketiga baru back to back. Baru aku naikin volumenya. Iya, waktu legend banget itu yang 3 minggu berturut-turut. Iya. 3 minggu berturut-turut ultra gitu. Iya, 3 minggu berturut-turut 100 kilo. 100 Ius ya, Indonesia Ultra ya. Rantukan dulu kayaknya. Rantukan dulu, Mandalika, baru Jakarta Ultra. Enggak, tapi bisa cara Will Hard, karena ini kan kontras kan. Kalau cara Will Hard, dia emang latihannya super strong. Jadi sebenarnya nggak perlu race, cuma aku metodenya race experience. Tapi kalau mau cara abang, itu bisa juga. Jadi kita ada dua metode berbeda. Hah?
Udah pernah kan? Iya. Tapi nggak pernah race ya? Race pernah lah yang itu apa? Oh ya yang dua satu ya, trail ya 21. Yang itu apa? Aku rasa Cisadon abang nggak Cisadon mungkin itu. deh, waktunya nggak cukup. Iya iya. Race itu Kalau- kalau trail tuh butuh waktu banyak. Sebenarnya sih dibilang suka ya suka juga, cuman apa ya di trail kalau aku demanding banget waktunya kan. Ke Sentul aja pagi-pagi berangkat jam 5 baru mulai lari jam 7 ya. Iya. 2 jam tuh dapat 20 kilo. Iya. Benar-benar. Iya kan? Pulang ya dicariin yang lain kan gitu. Jadi, Harus diakui lah, yang waktunya nggak terbatas itu pasti ke road, karena trail butuh waktu yang banyak. Kalau Pian sih nggak tahu. Kalau aku dulu tahun lalu ikut ini sih Taura sih, coba-coba. Tapi ya kayaknya kurang berbakat lah sama soal waktu itu. Karena memang Gacuan. secara anatomi ototnya beda soalnya di road sama di trail itu udah agak berbeda. Jadi banyak yang master di trail juga nggak berani ke road, master di road belum tentu akan ke trail juga. Sana memang metode latihannya Jujur agak ya? beda dan makan waktu. Dan makan waktu. Marketnya beda. Ada pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Oke lah, kita terima kasih untuk Abang William, Abang Hartono, dan Sopian, Coach Hopi. Oh ya, terima kasih juga untuk Blue Lab yang udah bersedia support kita dengan memberikan tempat untuk sharing session TRC atau pertama tahun 2026. Semoga nanti kita ada sharing session lagi karena kita berharap karena TRC itu dibangun dari membernya. Jadi setiap member itu punya journey masing-masing, nggak perlu aja achievement gini, tapi pasti mereka ada struggle-nya, ada pengalamannya, ada mistake, terus bagaimana mereka overcome this mistake gitu. Jadi next kita lihat sesi sharing berikutnya. Sampai jumpa. Next, Binloop.